Salam sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dari Yesaya pasal 31 ayat yang ke-6. Bertobatlah hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini adalah ajakan Nabi Yesaya kepada umat Tuhan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dalam konteks kembali atau bertobat adalah untuk mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan manusia yang sia-sia dan sementara. Hal ini disampaikan Nabi Yesaya karena umat Tuhan telah meninggalkan Allah dan menaruh pengharapan kepada kekuatan manusia yang mereka yakini mampu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dalam pasal ini Nabi Yesaya menyampaikan kecaman Allah atas umat Israel yang tidak setia, yang hidupnya lebih mengandalkan kekuatan manusia daripada kekuatan Allah. Pada saat itu, umat Allah menaruh pengharapan mereka pada bangsa Mesir yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan bangsa-bangsa lain. Namun saudara, apa yang dipikirkan bangsa Israel rupanya dibantah Tuhan dalam ayat yang ketiga. Allah menyatakan bahwa harapan Israel akan menjadi sia-sia jika mereka bergantung kepada bangsa Mesir. Alasan Allah dinyatakannya dalam ayat yang ketiga pada perikop ini. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Saudara-saudara, ayat ini sangat jelas memberikan kesaksian kepada kita bahwa Mesir dan segala perlengkapan perangnya bukanlah sesuatu yang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia. Sebab hanya tangan Tuhanlah yang berotoritas atas segalanya. Karena itu Allah memastikan kehancuran bagi siapa yang mengandalkan kekuatan Mesir. Demikian pula dengan kehidupan kita saat ini. Bagi orang percaya, kadangkala hati ini lebih tergoda untuk mengandalkan kekuatan manusia daripada hidup berserah kepada Tuhan. Hati-hati saudara, jangan sampai kita terjebak dengan jaminan yang ditawarkan dunia. Dunia ini tidak ada jaminan yang mampu memberikan garansi yang bernilai kekal. Dunia hanya mampu menawarkan garansi yang sifatnya sementara waktu, dan itu pun terbatas pada hal-hal tertentu saja. Tetapi berbeda dengan garansi yang ditawarkan Allah. Allah memberikan garansi yang nilainya kekal, garansi yang tidak dapat digugat oleh siapapun juga. Garansi yang memang sudah terbukti dan kita pun sudah mengalami garansi tersebut, di mana kita telah dimenangkan dari dosa dan maut, yang mana tidak ada yang mampu mengalahkannya jika bukan oleh kekuatan Allah sendiri. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Percayalah tidak ada satupun yang tidak mungkin tidak bisa kita lewati bersama Tuhan. Seperti yang disaksikan di Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Hanya masalahnya,
Maukah kita belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita adalah kita sadar dari kesalahan hidup kita dan mulai untuk bertobat kepadanya. Di Yesaya 31 ayat 6 dikatakan, "Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh." Mungkin selama ini kita tidak pernah ingat untuk mengandalkan Tuhan. Mungkin selama ini kita menganggap membutuhkan Tuhan jika kita merasa perlu. Jika itu yang kita lakukan, Tuhan berkata, "Bertobatlah, berbaliklah kepada Dia yang menjamin kehidupan kita." Sebab di saat kita menyadari kesalahan yang kita buat, di saat kita melakukan pertobatan di hadapan Tuhan, maka apa yang dulu kita anggap sebagai sesuatu yang bisa menjamin hidup kita, mendorong kita untuk menyingkirkan hal yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Misalnya hal-hal berhala seperti jimat atau benda-benda yang dianggap mampu memberikan sesuatu kepada kita. Dalam hal inilah Yesaya menggambarkan di ayat yang ke-7 tindakan-tindakan bangsa Israel yang sedang membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang pernah dibuatnya saat mereka berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih setia yang Tuhan berikan pada kami, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang perlu. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, dan lindungi kami di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.